Selamat malam teman-teman semuanya. Malam, Kak. Selamat malam, Kak. Perkenalkan, nama saya Salvanisa. Saya dari Universitas Mercu Buana. Terima kasih atas waktunya teman-teman, atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbicara pada hari ini. Tema yang akan kita bahas adalah mengatasi percaya diri dalam menetapkan karir atau membuat rencana karir. Tema ini sangat penting terutama bagi kita yang sedang atau mau berada pada fase usia produktif yaitu 20 tahun sampai 20 tahun ke atas kali ya. Di mana kita seringkali dihadapkan pada keputusan besar yang akan mempengaruhi masa depan karir kita. Sebelumnya, kita melanjutkan slide pertama presentasi ini. Saya ingin bertanya kepada teman-teman di sini, siapa nih yang di sini yang pernah merasa kurang percaya diri ketika harus memilih atau menetapkan karir? Mungkin karena teman-teman takut salah atau takut gagal. Mungkin Lisa, pernah Kak? Pernah gak Lisa? Saya, Kak. Kenapa tulis? Pernah, pernah. Kenapa kenapa tulis? Takut Suka gagalnya. insecure. Tak insecure aja sama orang lain gitu. Kenapa emang orang lain? Karena melihat orang lain seperti bisa berkembang secara cepat dan efektif. Efektif, sedangkan diri sendiri kayak belum bisa gitu. Berarti itu menimbulkan Lisa kurang percaya diri kali ya? Iya, Kak. Oke. Mungkin teman-teman yang lain Iya, Kak. Rizka juga gitu. kadang suka nggak percaya diri. Kariska. Iya, kayak suka insecure sama orang gitu. Takut gagal aja. Oke, siap. Siap. Oke. Terima kasih atas kejujurannya. Saya yakin banyak dari kita yang pernah atau mungkin sedang mengalami hal yang sama, termasuk saya sendiri. Memutuskan langkah karir yang tepat memang tidak mudah, apalagi dengan banyaknya tekanan dari luar, baik dari keluarga, teman, maupun diri kita sendiri. Hari ini, hari ini kita bersama-sama akan membahas mengenai mengatasi percaya diri dalam menetapkan karir atau membuat rencana karir. Dalam proses ini, percaya diri memiliki peran yang sangat penting, bukan hanya soal yakin pada kemampuan diri sendiri, tapi juga soal memiliki strategi yang tepat, pengetahuan tentang passion kita, dan keterampilan yang relevan dengan dunia kerja saat ini. Saya akan mulai dengan mengapa sih percaya diri itu penting dalam menetapkan karir. Mungkin teman-teman bisa sharing lagi nih, mengapa sih teman-teman percaya diri itu penting? Mungkin Lisa, Karena kenapa? percaya diri, ya, Kak. Karena percaya diri itu adalah pondasi pokok kita untuk mencapai tujuan kita di masa depan, untuk mencapai cita-cita. Betul. Kalau dalam menetapkan karir atau membuat rencana karir, kenapa sih Untuk percaya diri itu mencapai penting? karir yang lebih relevan di zaman yang serba maju. Eh, apakah gimana Kak? Boleh ulangi? Ya, kalau dalam menetapkan karir atau membuat rencana karir, kenapa sih percaya diri itu sangat begitu penting? Karena akan membuat kita lebih percaya, pede untuk berkembang dan insya Allah bisa lebih maju gitu dalam menggapai semua mimpi kita, lebih percaya diri dan lain-lain. Betul sih. Saya juga seperti itu. Baik, kita mulai ya teman-teman di slide pertama. Percaya diri memainkan peran penting yang sangat begitu penting dalam menentukan pilihan karir dan dalam setiap langkah yang kita ambil untuk mencapai tujuan profesional kita. Maaf Lisa, masih yang tadi slide-nya. Oke, siap. Terima kasih. Lanjut ya teman-teman.
Ketika kita berbicara tentang percaya diri nih, ini bukan hanya soal seberapa yakin kita terhadap kemampuan kita sendiri, tetapi juga tentang sejauh mana kita memahami diri kita, kemampuan kita, dan bagaimana kita bisa memanfaatkan potensi tersebut dalam dunia kerja. Kepercayaan diri memberikan kekuatan bagi kita untuk mengambil risiko yang diperlukan, menghadapi tantangan, serta membuat keputusan dengan tegas dan berani. Di sini dalam bukunya Mindset, The New Psychology of Success, oleh Carol Dweck menekankan pentingnya memiliki pola pikir yang berkembang, grow mindset, dalam menghadapi tantangan. Pola pikir ini sangat berhubungan dengan kepercayaan diri. Seseorang yang memiliki kepercayaan diri yang kuat cenderung melihat kegagalan sebagai bagian proses pembelajaran dan bukan sebagai akhir dari segalanya. Oleh karena itu, kepercayaan diri menjadi fondasi utama nih teman-teman, yang diperlukan untuk bertahan dalam dunia kerja yang penuh tantangan dan ketidakpastian. Namun pada kenyataannya, banyak orang yang kesulitan untuk memiliki kepercayaan diri yang cukup, terutama ketika mereka berada di awal perjalanan karir, rasa takut gagal, dan kurangnya pengalaman serta tekanan sosial dari lingkungan seringkali membuat kita ragu akan kemampuan kita sendiri. Bagaimana kita mengatasi rasa ragu dan kurang percaya diri ini adalah kunci utama dalam menetapkan karir yang sukses. Lanjut Lisa, slide 2 boleh. Oke, siap, Kak. Tantangan dalam menetapkan karir dan dampaknya. Mungkin di usia 20-an kita berada di fase penting di mana keputusan karir akan sangat mempengaruhi masa depan kita. Tantangan yang sering muncul nih meliputi yang pertama itu ketidaksesuaian passion dan pekerjaan. Banyak orang terjebak dalam pekerjaan yang tidak sesuai dengan passion karena tekanan lingkungan atau kurangnya kejelasan tujuan yang bisa menurunkan motivasi dan produktivitas kita. Yang kedua, ini di sini ada manajemen waktu yang buruk. Ketidakmampuan mengelola waktu membuat kita kewalahan dengan tuntutan pekerjaan dan kehidupan pribadi sehingga kehilangan fokus pada hal-hal penting untuk karir. Yang ketiga, di sini ada overthinking dan takut gagal. Ketakutan dan overthinking menghalangi kita untuk mengambil risiko dan keluar dari zona nyaman yang sebenarnya penting untuk pertumbuhan profesional kita nih teman-teman. Jika tantangan ini tidak diatasi, dampaknya bisa berupa hilangnya motivasi, ketidakpuasan, dan terhambatnya perkembangan karir. Next, slide 3. Bisa, boleh? Slide 3. Oke. Mengapa rencana karir itu penting? Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, tantangan-tantangan tersebut, salah satu solusi yang efektif adalah dengan membuat rencana karir yang jelas dan terstruktur. Yang pertama nih, beberapa manfaat dari memiliki rencana karir yang baik meliputi yang pertama yaitu kejelasan arah. Kejelasan arah, rencana karir membantu kita untuk memiliki gambaran yang jelas mengenai arah yang ingin kita tuju. Dengan adanya tujuan yang jelas, kita dapat lebih fokus pada langkah-langkah yang perlu diambil dan tidak mudah teralihkan oleh hal-hal yang tidak relevan. Yang kedua, di sini ada evaluasi kemajuan secara berkala. Salah satu kelebihan dari memiliki rencana karir adalah kemampuan untuk mengevaluasi kemajuan kita secara berkala. Dengan rencana yang terstruktur, kita bisa melihat apa yang sudah berhasil kita capai, apa yang perlu diperbaiki, serta langkah-langkah apa yang perlu diambil selanjutnya. Yang ketiga, di sini ada pengembangan keterampilan yang terarah. Rencana karir juga membantu kita untuk fokus pada keterampilan yang benar-benar relevan dengan tujuan jangka panjang kita. Setiap industri memiliki keterampilan yang berbeda-beda nih teman-teman. Dan dengan adanya rencana karir, kita bisa mengidentifikasi keterampilan apa yang perlu kita kuasai dan kemudian mencari pelatihan atau kursus yang sesuai dengan teman-teman. Next, slide 3. Slide 4, sorry. Lisa, boleh dibantu slide 4. Terima kasih, Lisa. Slide 4 di sini ada langkah-langkah membuat rencana karir nih teman-teman. Bagaimana sih membuat langkah-langkah rencana karir yang efektif? Yang pertama di sini ada tetapkan tujuan jangka
pendek, dan jangka panjang. Teman-teman dalam merencanakan karir penting banget buat kita punya tujuan yang jelas, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Misalnya, mungkin ada dari kita yang ingin mempelajari keterampilan baru dalam waktu dekat sebagai tujuan jangka pendek dan punya impian untuk mencapai posisi manajerial dalam 5 sampai 10 tahun sebagai tujuan jangka panjangnya. Dengan tujuan seperti ini, kita jadi lebih fokus dalam mengambil langkah-langkah karir, bukan hanya sekedar menjalani hari demi hari. Yang kedua, di sini ada mengidentifikasi keterampilan yang diperlukan. Di setiap karir, pasti ada keterampilan-keterampilan tertentu yang harus kita kuasai. Kita perlu tahu dulu keterampilan apa saja yang benar-benar penting nih teman-teman, agar kita bisa cari pelatihan atau kursus yang sesuai juga. Ini nggak hanya menambah kompetensi, tapi juga membangun kepercayaan diri kita. Kalau kita tahu dan menguasai apa yang dibutuhkan di pekerjaan, pasti kita jadi lebih yakin dalam menjalani karir. Yang ketiga, di sini ada cari mentor yang berpengalaman. Ini tidak kalah penting ya teman-teman. Mentor yang berpengalaman bisa memberi bimbingan yang nggak ternilai, apalagi buat kita yang masih di awal karir. Mentor itu bisa membantu kita mengatasi berbagai tantangan, memberi panduan dari pengalaman mereka, dan bahkan menunjukkan peluang-peluang karir yang mungkin belum kita sadari. Jadi, kalau teman-teman bisa menemukan mentor yang tepat, manfaatkan kesempatan itu untuk belajar sebanyak-banyaknya. Yang keempat, di sini ada evaluasi rencana karir secara berkala. Rencana karir itu nggak cuma dibuat sekali dan tinggal begitu saja. Kita perlu evaluasi secara berkala, mungkin setiap 6 bulan atau setahun sekali. Coba tanyakan pada diri sendiri, apakah aku sudah berada di jalur yang benar? Apakah ada hal-hal yang perlu disesuaikan? Dengan evaluasi ini? Kita bisa tetap fokus pada target dan lebih siap untuk menyesuaikan langkah kalau dibutuhkan. Yang kelima, di sini ada sesuaikan rencana karir dengan passion. Lagi-lagi passion ya teman-teman ya. Pastikan rencana karir kita sesuai dengan passion atau hal yang memang membuat kita bersemangat. Passion adalah energi yang menjaga kita tetap termotivasi dalam jangka panjang. Kalau kita belum yakin dengan passion kita, nggak ada salahnya mencoba berbagai pengalaman baru atau proyek baru. Fleksibilitas juga penting. Kalau passion kita berubah, jangan ragu untuk menyesuaikan rencana karir, karena pada akhirnya kepuasan dan kebahagiaan dalam karir adalah yang utama. Slide yang kelima selanjutnya. Next, Lisa boleh dibantu. Di sini ada mengatasi Ya, Kak. hambatan dengan pendekatan solutif. Kita pasti menghadapi hambatan dalam karir seperti keterbatasan waktu, kurangnya keterampilan, atau lingkungan yang kurang mendukung. Namun dengan pendekatan yang solutif, hambatan hambatan ini bisa kita atasi ya teman-teman. Pertama, menetapkan karir berdasarkan passion penting untuk menjaga motivasi dan kepuasan. Passion memberi kita energi lebih dan dorongan untuk berkembang. Yang kedua, di sini ada manajemen waktu nih teman-teman. Dan mentor berperan besar. Atur waktu secara efektif untuk fokus pada prioritas utama dan cari mentor yang bisa membimbing serta membantu kita menghindari kesalahan. Keterampilan yang relevan juga penting, tingkatkan keterampilan melalui pelatihan atau kursus yang tersedia luas. Dan tidak kalah pentingnya di sini lingkungan yang positif, mendukung semangat dan kepercayaan diri. Bangunlah hubungan dengan orang-orang yang punya visi yang sama. Terakhir, mengidentifikasi hambatan yang kita hadapi dan susun strategi. Dengan pendekatan ini, setiap rintangan adalah kesempatan untuk berkembang. Kita bisa bergerak maju, membangun karir yang kita inginkan, dan mencapai kesuksesan. Next, slide 6, Lisa. Boleh dibantu? Sudah, Kak. Oke. Jadi pada kesempatan ini, saya ingin menanyakan dulu nih ke teman-teman, siapa sih yang pernah gagal, mungkin di masa lalunya atau untuk masa depan teman-teman, atau kan mungkin takut gagal? Ya, untuk masa depan ya, karena ini Kak, banyak bersaing dengan orang-orang yang lebih maju dan lebih percaya diri untuk menggapai cita-cita yang sama gitu. Oke. Mungkin kalau itu ya
Ya Lisa ya, balik lagi kita slide yang kelima atau keempat. Di sini ada mungkin Lisa tahu dulu nih passion Lisa tuh apa, dan mungkin Lisa harus membutuhkan mentor yang tepat untuk Lisa agar bisa menyesuaikan dengan passion Lisa. Terus juga di sini kita lihat ada lingkungan yang positif, mendukung semangat dan kepercayaan diri. Gitu Lisa. Mungkin Lisa Oke, berpikir baik dulu Kak. passion Lisa tuh apa yang cocok untuk Lisa. Oke Kak, baik Kak. Ya, kita lanjut ya teman-teman. Di slide 6 di sini ada kegagalan, kekecewaan, dan percaya diri dalam karir. Kegagalan masa lalu. Kegagalan seringkali menjadi pengalaman yang sangat menyakitkan dan dapat mengurangi rasa percaya diri kita dalam menjalani karir. Ketika kita mengalami kegagalan seperti kehilangan peluang kerja, mendapatkan hasil yang buruk dalam proyek, atau bahkan ditolak dalam wawancara, perasaan kecewa bisa sangat mengganggu. Kita mulai meragukan kemampuan diri dan merasa bahwa mungkin kita tidak cukup baik untuk mencapai tujuan yang kita impikan. Hal ini adalah hal yang wajar, teman-teman. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap orang pasti pernah mengalami kegagalan. Begitupun juga saya. Gitu. Ini adalah bagian dari proses pembelajaran ya, teman-teman. Dan pasti teman-teman dari kegagalan muncullah perkembangan diri kita yang baru. Gitu. Next, selanjutnya. Belum ya teman-teman ya. Bangkit dari kegagalan. Setelah mengalami kegagalan, kekuatan sejati kita terletak pada kemampuan untuk bangkit kembali. Disinilah letak kekuatan yang sebenarnya, belajar dari pengalaman tersebut dan berusaha untuk bangkit kembali. Kegagalan memberikan kita kesempatan untuk merenung dan mengevaluasi langkah-langkah yang telah kita ambil. Alih-alih terpuruk, kita seharusnya memanfaatkan momen tersebut untuk menemukan apa yang bisa kita pelajari nih teman-teman. Akhirnya banyak orang sukses yang telah mengalami kegagalan berkali-kali sebelum akhirnya mencapai tujuan mereka. Dengan memahami bahwa kegagalan tidaklah mematikan, kita dapat menciptakan ketahanan dalam diri kita dan mendorong diri untuk terus maju. Di sini juga ada kegagalan adalah proses nih teman-teman. Selanjutnya, kita perlu merubah cara pandang kita terhadap kegagalan. Kegagalan seharusnya dipandang sebagai proses, bukan sebagai titik akhir. Dalam perjalanan karir kita, kita pasti akan dihadapkan dengan berbagai tantangan dan rintangan. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, sebaliknya kegagalan merupakan bagian dari perjalanan yang memperkaya pengalaman kita. Setiap setiap kegagalan mengajarkan kita untuk menjadi lebih bijaksana dan kreatif dalam mencari solusi. Dengan menjadikan kegagalan sebagai batu loncatan, kita bisa lebih dekat pada kesuksesan asal kita mau belajar dari situasi tersebut. Di sini juga ada percaya pada diri sendiri. Sesuai topik kita ya teman-teman. Terakhir, kita harus percaya pada diri sendiri. Memiliki rasa percaya diri yang kuat adalah kunci untuk mengatasi kekecewaan dan kegagalan. Kita perlu melihat eh, kegagalan kegagalan sebagai peluang untuk berkembang, bukan sebagai penghalang untuk maju. Ketika kita percaya pada kemampuan kita, kita lebih cenderung untuk mengambil risiko dan mencoba hal-hal baru. Percaya pada diri sendiri juga berarti kita dapat mengurangi dampak emosional dari kegagalan tersebut. Dengan cara ini kita bisa lebih mudah bangkit dari keterpurukan dan melangkah maju dengan keyakinan yang lebih besar lagi selanjutnya. Oke. Pelajaran berharga dan merupakan bagian integral dari perjalanan menuju kesuksesan. Semoga kita semua bisa terus membangun kepercayaan diri nih teman-teman dan berani menghadapi tantangan yang ada pada selanjutnya. Next, selanjutnya setelah kita membahas kegagalan dalam karir, kita akan membahas tidak kalah pentingnya yaitu mengatasi percaya diri dengan metode quick coping. Eh, Dan kita sudah memasuki slide presentasi yang terakhir nih teman-teman. Sebelum saya melanjutkan, apakah sampai sini teman-teman ada yang ingin bertanya? eh, sudah Kak, sudah dapat kita pahami.
Oke, terima kasih Lisa. Slide ter Slide ketujuh di sini mengatasi percaya diri dengan metode quick coping. Mari kita mulai dengan hal yang mungkin sering mengganggu pikiran kita, seperti ketakutan dan overthinking yang tadi teman-teman sudah berbagi ke saya. Siapa di sini yang pernah merasa tidak percaya diri? Tadi sudah ya dibilang Lisa ya. Apakah teman-teman sering merasa kurang percaya diri? Sering, Kak. Ada Kak, kadang. Sering, lagi di kehidupan sehari-hari. Oke, ya kita semua pasti pernah merasakannya. Penting untuk menyadari bahwa tidak ada yang salah dengan rasa ragu. Itu adalah bagian dari perjalanan kita nih teman-teman. Yang pertama di sini memahami sumber ketakutan dan overthinking kita. Sebelum kita bisa mengatasi rasa tidak percaya diri, kita perlu memahami apa yang sebenarnya membuat kita merasa seperti itu. Coba pikirkan sejenak apa yang membuat Anda merasa ragu dalam karir Anda gitu. Apakah itu kegagalan masa lalu atau kurangnya keterampilan atau mungkin lingkungan yang tidak mendukung? Menyadari sumber-sumber ketakutan ini adalah langkah pertama yang sangat penting nih teman-teman ternyata. Mari kita lakukan sedikit refleksi bersama. Coba boleh teman-teman dibantu untuk kita bisa refleksi bersama. Boleh, gimana, Kak? Oke, oke. Coba ambil napas dalam-dalam dan pikirkan apa yang biasanya memicu pikiran negatif teman-teman nih. Dengan mengenali hal ini, kita bisa mulai mengelola pikiran-pikiran tersebut dengan lebih baik. Solusinya nih teman-teman, di sini juga ada solusinya yaitu setelah kita mengenali ketakutan, mari kita buat daftar tindakan konkret untuk menghadapinya. Ingat, jangan takut mencoba, kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Setiap kali kita jatuh, kita punya kesempatan untuk bangkit dan belajar sesuatu yang baru nih teman-teman. Jadi mari kita hadapi ketakutan itu bersama-sama. Boleh teman-teman kita belajar untuk quick coping. Yang pertama, coba teman-teman tarik napas dan fokus. Pertama-tama mari kita ambil napas dalam-dalam. Tarik napas dan hembuskan perlahan. Ini ternyata adalah teknik sederhana yang bisa membantu kita menenangkan pikiran ketika segalanya sesuatu terasa berat. Yang kedua, ulangi afirmasi positif. Sekarang mari kita ganti pikiran negatif kita dengan afirmasi positif. Ucapkan bersama saya kepada diri kita sendiri nih teman-teman. Bilang saya mampu mencapai tujuan saya. Ulangi beberapa kali dengan penuh keyakinan teman-teman. Ini bukan hanya kata-kata tetapi sebuah komitmen untuk diri kita sendiri. Yang ketiga di sini ada visualisasi sukses. Selanjutnya, mari kita coba visualisasi ya teman-teman. Bayangkan diri teman-teman berhasil menghadapi tantangan yang sedang dihadapi teman-teman. Rasakan bagaimana rasanya meraih sukses itu. Ketika kita memvisualisasikannya, kita lebih siap untuk menghadapi kenyataan. Yang keempat, di sini ada ambil tindakan kecil. Sekarang saya ingin teman-teman berpikir tentang langkah kecil yang bisa teman-teman ambil hari ini. Apa yang bisa teman-teman lakukan untuk mulai bergerak maju. Langkah kecil itu sangat penting ternyata untuk membangun momentum. Setiap langkah kecil adalah kemenangan. Yang kelima di sini ada evaluasi dan ulangi. Setelah teman-teman mengambil tindakan, luangkan waktu untuk mengevaluasi apa yang berhasil, apa yang perlu diperbaiki. Ini adalah bagian dari proses belajar dan tumbuh. Selanjutnya di sini juga tidak kalah penting, yaitu latihan mindfulness dan meditasi. Saya juga ingin berbagi tentang mindfulness dan meditasi. Luangkan beberapa menit setiap hari untuk fokus pada saat ini. Terima pikiran dan perasaan teman-teman tanpa penilaian. Ini bisa membantu kita mengurangi kecemasan. Cobalah meditasi harian, rasakan bagaimana pikiran teman-teman lebih tenang dan fokus. Ingat, dengan konsistensi dalam
dalam praktik ini, kita akan semakin mampu mengelola stres dan meningkatkan rasa percaya diri. Kita semua ada di sini untuk saling mendukung dan belajar satu sama lain, teman-teman. Jadi mari kita terapkan metode quick coping ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan lihatlah bagaimana kita bisa menjadi lebih percaya diri dalam menghadapi berbagai tantangan. Baik, mungkin di sini teman-teman ada yang ingin bertanya? Sudah cukup jelas, teman-teman? Jelas, Kak. Baik, terima kasih. Lisa, boleh di slide? Baik. Lagi jelek, Kak. Selamat Baik, malam, teman-teman, Kak. kita sudah ada di penghujung acara webinar hari ini. Sebelum kita akhiri sesi ini, saya ingin bertanya kepada teman-teman semua nih yang ada di sini. Apakah teman-teman pernah merasa ragu dalam karir? Pernah, Kak. Pernah. Oke. Pernah, Kak. Gimana nih, Kak Miskan? Apakah pernah? Kak Pernah, Fira? Kak. Pernah, Kak. Pernah, Kak. Baik, saya pun juga seperti itu ya, teman-teman. Tapi ingat, teman-teman, percaya diri dalam karir bukanlah hal yang instan. Ini adalah perjalanan yang memerlukan waktu dan usaha seperti yang kita bahas. Penting untuk yang pertama, kenali diri teman-teman, pahami kekuatan dan kelemahan teman-teman tuh apa. Yang kedua, ambil tindakan, mulailah dengan langkah kecil, jangan tunggu momen yang sempurna. Dan yang ketiga, berbagi perjalanan. Diskusikan rencana teman-teman dengan orang lain dan dukungan itu sangat penting ya teman-teman. Baik, terima kasih kepada teman-teman saya ucapkan telah mengikuti sesi ini. Mari kita saling mendukung dalam perjalanan karir kita. Semoga setelah webinar hari ini, teman-teman dapat percaya diri dalam perjalanan karir teman-teman selanjutnya nih. Sebelum saya mengakhiri acara webinar malam ini, saya meminta untuk teman-teman dapat berkenan untuk bisa isi worksheet mengatasi percaya diri dalam menetapkan karir dengan metode quick coping di Google Formulir yang sudah saya bikin ya teman-teman. Nantinya saya bagikan mungkin melalui Lisa setelah webinar ini kita tutup. Tujuan dari worksheet ini adalah untuk membantu kita merenungkan materi yang Oke, telah baik, Kak. dibahas dan menetapkan konsep-konsep tersebut dalam konteks pengembangan karir kita. Dan saya sangat terbuka untuk diskusi lebih lanjut dengan teman-teman. Baik, kurang Terima lebihnya kasih, Kak. Baik, kurang lebihnya saya akhiri webinar malam hari ini. Semoga kita semua